Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Azmi. Saya dari kelas D1A dengan NIM 210102014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisa tugas project based learning pada mata kuliah data lanjutan yang diambil oleh Bapak Anas Setiawan. Pada kali ini saya mengambil judul dari kakak tingkat saya yang mengambil judul Sistem Informasi Kegiatan Masjid Nurul Jannah. Ini saya ambil dari referensi kakak tingkat saya. Di sini terdapat tabel user, jadwal, dan pengajian. Pada tabel user memiliki atribut ID user, nama, email, image, is aktif, password, nomor telepon, role ID, sama data grid. Pada tabel jadwal memiliki atribut ID jadwal, ID user, sholat, tanggal, dan tema. Pada tabel pengajian memiliki atribut ID pengajian, majelis, tanggal, penanggung jawab, ID user, dan jam. Di sini terdapat proses diakses sama mengakses. Pada user menuju ke proses diakses memiliki entitas one to many, yang artinya satu user bisa melakukan banyak akses dan banyak akses bisa dilakukan oleh satu user. Selanjutnya pada diakses menuju ke jadwal memiliki entitas one to many, yang artinya satu akses bisa mengakses banyak jadwal dan banyak jadwal bisa dilakukan oleh satu akses. Di sini pada proses mengakses menuju ke pengajian memiliki entitas one to many, yang artinya satu akses bisa mengakses banyak pengajian dan banyak pengajian bisa dilakukan oleh satu akses. Di sini RT yang sudah saya modifikasi. Di sini terdapat tabel user, tabel salat fardu, tabel salat Jumat, tabel infak, dan tabel pengajian. Pada tabel user memiliki atribut ID user, nama, email, password, nomor telepon, role ID, data grid. Pada salat fardu memiliki atribut ID sholat, imam sholat, sama waktu sholat. Sedangkan untuk sholat Jumat memiliki atribut ID Jumat, imam sholat, khotib sholat, dan tema. Pada tabel infak memiliki atribut ID infak, tanggal, minggu, dan jumlah. Pada tabel pengajian memiliki atribut ID pengajian, tanggal, majelis, tanggung jawab, ID user, jadwal. Selain itu, di sini terdapat proses jadwal, mengakses, mengadakan, sama menghasilkan. Pada atribut user, pada tabel user menuju ke jadwal memiliki entitas one to many, yang artinya satu user bisa membuat banyak jadwal dan banyak jadwal bisa dibuat oleh satu user. Selanjutnya, pada jadwal menuju ke salat fardu memiliki entitas one to many, yang artinya satu jadwal bisa membuat jadwal banyak salat fardu dan banyak salat fardu bisa dibuat pada satu jadwal. Selanjutnya, pada jadwal menuju ke salat fardu memiliki entitas one to many, yang artinya satu jadwal bisa membuat jadwal banyak salat Jumat. Sebaliknya, banyak salat Jumat bisa dibuat oleh satu jadwal. Pada salat Jumat menuju ke menghasilkan memiliki entitas one to many, yang artinya
pada satu sholat Jumat banyak menghasilkan, dan banyak menghasilkan bisa diperoleh dari satu sholat Jumat. Selanjutnya, pada menghasilkan menuju ke infak. Lalu pada infak menuju ke proses mengadakan memiliki entitas one-to-one. Satu infak bisa satu mengadakan, dan satu mengadakan bisa dihasilkan dari satu infak. Selanjutnya, pada proses user menuju ke proses mengakses memiliki entitas one to many, yang artinya satu user bisa memiliki banyak akses, dan banyak akses bisa dilakukan oleh satu user. Lalu pada proses mengakses menuju ke tabel pengajian memiliki entitas one to many. Satu akses bisa melakukan akses banyak pengajian, dan banyak pengajian bisa dilakukan oleh satu akses. Beginilah tampilan dari RT yang sudah saya modifikasi. Selanjutnya, untuk pembuatan database-nya, bisa dilihat di sini. Saya membuat tabel dengan nama kegiatan masjid. Pada tabel yang pertama, saya membuat tabel dengan nama create tabel user dengan primary key, ID user. Dan di sini data yang akan dimasukkan ke dalam tabel user. Selanjutnya, tabel yang kedua, saya membuat tabel dengan nama tabel sholat fardu dengan primary key, ID sholat. Ini data yang akan dimasukkan ke dalam tabel sholat fardu. Untuk tabel yang ketiga, saya membuat tabel dengan nama pengajian yang memiliki primary key, ID pengajian. Untuk datanya, ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam tabel pengajian. Selanjutnya, di sini saya membuat tabel sholat Jumat dengan primary key, ID Jumat, dan di bawahnya ini adalah data yang akan dimasukkan menuju ke tabel Jumat. Lalu di sini terdapat tabel infak dengan primary key, ID infak. Dan disinilah saya membuat, atau saya akan memasukkan, dan di sini adalah data yang akan dimasukkan menuju ke tabel infak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.